Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Putri, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Belitung. Unit kerja saya dari SD Negeri Terpadu Balang. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, Bapak Zainal Arifin, SPDI, mengenai modul 3.1. Baik Pak, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak terkait modul 3.1 yang saya pelajari, yaitu mengenai bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan studi kasus yang ada diantaranya terkait dilema ITK ya Pak. Saya mulai Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak temui? Dan saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu dengan lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Baik Pak. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang merugikan. Jadi menurut Bapak menguntungkan banyak orang gitu kan? Iya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan seluruh warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Jadi menurut Bapak intinya selama ini mengambil keputusan itu warga sekolah yang terlibat ya Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik untuk secara jangka panjang. Jadi menurut Bapak, jadi untuk yang bermanfaat untuk orang ya Pak. Iya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Baik. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah atau kedua belah pihak, dan tidak pula dirugikan salah satu. Jadi harus seimbang antara keduanya. Iya. Jadi untuk yang apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya akan saya langsung putuskan sendiri. Jika masalah itu berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk yang pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang, menurut Bapak tadi kan bagi bantuan orang lain, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baik. Dalam mengambil keputusan, saya selalu untuk mengajak warga sekolah, stakeholder atau wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan seseorang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari atau dalam mencarikan alternatif solusi dari masalahnya. Mungkin menurut Bapak intinya itu meminta saran dan masukan dari warga Iya. sekolah atau stakeholder atau wali murid yang terkait masalah Iya, tersebut. kita juga ya. Yang selanjutnya terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya. Pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana
dalam menganalisis suatu permasalahan agar dijadikan suatu pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Sesi wawancara ini saya simpulkan berarti Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan lebih mengedepankan minta diskusi dengan keluarga sekolah atau terkait dari yang stakeholder atau wali murid yang ada di yang terkait dalam permasalahan tersebut. Baik, sekian wawancara saya terhadap kepala sekolah saya sendiri, Bapak Zainal Arifin SPDI. Terima kasih waktunya Bapak untuk telah menyelesaikan untuk memberikan waktunya kepada saya untuk menanyakan terkait permasalahan dari jaringan kasus yang pernah Bapak hadapi, terkait juga membantu saya dalam menyelesaikan tugas modul 3.1 ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.